orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom, shalom, shalom. Yang terkasih, senang sekali di hari yang baru ini berkesempatan untuk kembali menyapa, melayani, mendoakan Bapak Ibu yang terkasih dimanapun berada. Tuhan Yesus Kristus beserta Anda sekalian. Saya menyapa yang ada di voice note, pelayanan doa suara, Telegram, dan di WhatsApp. Saya menyapa yang ada saat ini live streaming, TikTok, Instagram, YouTube, dan yang di Facebook. Puji Tuhan. Apa kabar nih Bapak Ibu sekalian di hari yang baru ini? Saya bersyukur dan saya percaya hari ini hari yang baru, rahmat Tuhan dicurahkan kepada setiap kita dengan limpahnya. Oleh sebab itu, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan bahwa asalnya untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ketika ramai-ramai, Tuhan Yesus baik banget. Baik, silakan Bapak Ibu, jikalau merasa ini terberkati dan ada keluargamu yang butuh didoakan, juga butuh mendengarkan kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan melawat. Ini pelayanan ya, pelayanan doa dengan kuasa yang nyata. Tuhan Yesus hidup dan Dia sanggup untuk menjawab setiap doa-doa dari tempat ini lewat media maupun live streaming. Silakan dibagikan, di-share kepada kerabat, keluarga, teman-teman sebanyak-banyaknya. Dan saya percaya semua kita sama-sama ambil bagian melayani. Saya memberitakan, Bapak Ibu men-share, membagikan, sama-sama kita dapat upah surgawi. Mari kita bersyukur sama Tuhan hari yang baru ini. Kalaupun saya dan Anda masih bernapas, masih hidup, itu semua karena kebaikan Tuhan. Saya undang kita semuanya, mulai dengan doa dan siapkan hati dengan syukur masuk hadirat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur sangat di hari yang baru ini. Kami datang berdoa kepadamu, seraya memuji kebesaran-Mu
mengagungkan Engkau Tuhan, bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, menyanyi bagi Engkau, ya Tuhan. Segala kemuliaan bagi Engkau tempatnya amat tinggi. Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Engkau bertahta di atasnya dan melawat setiap hati yang haus, hati yang rindu, hati yang bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga, di dalam bumi, dalam hati kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Ya Tuhan Roh Kudus, bimbing, pimpin, penuhi kami dengan hadirat-Mu, sehingga ketika kami memuji Engkau, yang lemah boleh mendapat kekuatan yang baru, yang sakit mereka disembuhkan, diberkati sehat, yang susah sedih hati mereka mendapat kekuatan penghiburan, yang dalam pergumulan, masalah, situasi, beban hidup yang begitu berat, ada damai sejahtera, ada jalan keluar. Bahkan Tuhan, Engkau dengan kasih-Mu menuntun kami ke jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hati kami begitu rindu, haus dan lapar. Lidah mulut bibir kami mau memuji, mengagungkan, bersyukur, menyanyi bagi Engkau ya Tuhanku, Rajaku. Yesus Kristus mempelai surgawiku. Kami mengucap syukur, kami berdoa kepadamu, kami menyembah-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ketika rame-rame siap bersyukur. Ketika rame-rame siap bersyukur. Kalau sampai hari kita masih ada, itu karena Tuhan yang baik. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan, ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Puji Tuhan, bersyukur sekali. Jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu
besertaku. Walau ku tak mengerti semua rencanamu Tuhan dalam hidupku, aku percaya, namun aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus yang selalu beserta dan beserta. Janganlah takut, janganlah bimbang, percayalah, jangan khawatir lagi. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu besertaku. Yesus selalu besertamu. Senang banget ya pujian tentang bersyukur, dan saya mau ajak kita sekarang untuk merasakan kasih Yesus di dalam hidup kita. Bagi Bapak Ibu sekalian yang pertama kali bergabung, ini FYP di media sosial Anda, tidak kebetulan Bapak Ibu hari ini berkesempatan untuk menjadi pribadi yang mengalami kasih Yesus. Selalu indah dalam hidupku dan hidupmu, selalu baru setiap hari. Demikianlah kasih Yesus membebat setiap hatimu dan memulihkan kita semuanya. Halo semuanya, selamat bergabung. Yuk tetap kita memuji Tuhan. Biarlah setiap hati menyembah Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, hidupmu juga, menghiasi hati dan jiwaku, jiwamu juga ya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, hidupku juga, menghiasi hati dan jiwaku, jiwamu juga. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai
yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Ya, kasih Yesus indah dalam hidupku. Ketika rame-rame, kasih Yesus indah banget, puji Tuhan. Seperti indahnya wajah Bapak Ibu yang cantik dan ganteng, demikianlah kasih Yesus menyinari setiap wajah orang percaya, anak-anak Tuhan, menjadi indah, handsome, beautiful. Bersinarlah, kemuliaannya menyertai kita. Dalam kasih-Mu kami merasa teduh, keluarga kita, keluargamu merasa teduh. Amin. Karena Yesus Kristus Tuhan yang baik adalah pembela yang ajaib. Ketika ramai-ramai, pembela yang ajaib, puji Tuhan, namanya Yesus. Yesus adalah Tuhan kita dan Dia pembela yang ajaib. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita lewat pujian ini. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang pasti akan menguatkan, memberkati, mengenyangkan rohani Bapak Ibu yang terkasih. Yesus, Engkaulah pembela kami. Amin. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi lawan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yes. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi lawan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu. Yes, bersorak bagi kebesaran-Mu. Hore! Yesus, Engkaulah pembelaku. Aku tidak takut terhadap lawan-lawanku. Yesus, Engkaulah perlindunganku. Amin. Amin. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar
menghadapi lawan. Sekarang tegakkan kepalamu, hadapi lawanmu yang berada di sekelilingmu, dan mulutmu memuji bermazmur baginya, bersorak bagi kebesarannya. Sekarang tegakkan kepalamu, hadapi lawanmu yang berada di sekelilingmu, dan mulutmu memuji bermazmur baginya. Yes, bersorak bagi kebesarannya. Sekarang tegakkan kepalamu, hadapi lawanmu yang berada di sekelilingmu, dan mulutmu memuji bermazmur baginya, bersorak bagi kebesarannya, bersorak bagi kebesarannya. Oh, bersorak bagi kebesarannya. Amin. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu terkasih, shalom semuanya. Kita mau membaca firman Tuhan yang hari ini Pastor bukakan dari Markus pasal 11 mulai ayat 20 sampai 26. Saya menyiarkan live streaming ini dan melayani saat pagi. Dan dalam kesempatan ini saya akan membaca firman Tuhan, dan ada beberapa pesan Tuhan di pagi hari ini. Ya, pesan di pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya bersama-sama. Seperti apa? Silakan Bapak Ibu bantu ketik Markus 11 ayat 20 sampai 26. Saya meminta Bapak Ibu setelah mengketik di kolom komentar, tolonglah bagikan, diposting ulang, di share, di tag layarnya, dan juga dibagikan ya, sambil saudara bisa bantu memberikan dukungan media sosial Pastor Andi Simon, like, share, dan subscribe di manapun halaman Facebook kah, TikTok kah, Instagram kah, atau di channel YouTube Pastor Andi Simon TV. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih karena pelayanan ini selama Pastor Andy masih hidup, ya, kita hanya memberitakan firman, no endorse, ya, dan lain-lain tidak ada, hanya memberitakan firman. Dengan Bapak Ibu membantu subscribe channel media sosial Pastor Andy, dengan demikian setiap hari ketika men-share firman, semakin banyak jiwa yang boleh mendengarkan Bible. Baik, terima kasih. Saya bacakan firman Tuhan, satu perikop dari Markus 11 ayat 20 sampai 26. Ya.
Puji Tuhan dan terima kasih udah membantu meng-share. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ada tertulis dari Markus 11 ayat 20 sampai 26. Pagi-pagi seperti sekarang ini waktu saya mensiarkan live stream ini pagi-pagi nih. Ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Ayat 24, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapa-Mu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapa-Mu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Pembacaan firman Tuhan ini satu perikop yang sudah saudara, Bapak, Ibu share, bagikan dan dengarkan. Saya mendapat beberapa rema yang sangat indah di pagi ini. Dan memang kita membaca dimulai kata pagi-pagi. Artinya pagi-pagi Tuhan juga memberikan ajaran kepada murid-muridnya. Yang pertama saya melihat di sini, Tuhan mau menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa ada kuasa dari perkataan Yesus. Langsung saja kita sebagai orang percaya melihat firman ini, kita langsung terbuka hati dan berkata, "Tuhan, terima kasih. Perkataanmu hari ini adalah firman-Mu. Firman-Mu adalah firman Tuhan, Bible." Ada kuasa dong berarti yang terjadi ketika Tuhan berfirman. Tuhan bilang hidup, maka hiduplah. Tuhan bilang kering, maka tidak berbuah itu pohon ara. Ada kuasa dalam firman. Ketika firman diucapkan, ada kuasa yang mengalir. Maka ketika engkau mendengar firman, biarkan kuasa Tuhan mengalir di hatimu yang percaya. Jangan mendua hati. Jangan ragu. Karena semua itu membuat engkau tidak percaya. Percayalah kepada Tuhan, firman-Nya itu penuh kuasa. Percaya kepada Tuhan karena firman-Nya ini hidup. Percaya kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi Anda. Dan Tuhan tahu engkau bisa dipercaya.
Lalu berikutnya saya mendapat rema, Tuhan mengajar tentang doa. Doa Tuhan mau sampaikan kepada murid-muridnya waktu ketika membaca Bible ini ditulis, supaya mereka yakin bahwa doa itu ada kuasanya. Jadi ada apa-apa minta melalui doa. Kalau misalnya ini kan momen Agustus, waktu saya menyampaikan sharing ini di bulan Agustus. Ada banyak proposal yang masuk ke meja kerja Pastor Andi. Dari RT, dari kayaknya banyak RT deh, RT ini, RT itu, ada juga lewat ya masuk juga dari kecamatan dan lain-lain. Ketika Agustusan proposal berjalan untuk mengajak warganya atau masyarakat atau yang dituakan gitu untuk bisa memberikan sumbangannya, donatur kah, sumbangan kah, apakah namanya, untuk memeriahkan hari ulang tahun ya yang ke-80. Oke. Kalau bulan Desember sebentar lagi tuh, itu kan momen Natal. Apakah masih ada di gereja Anda yang ketika Natal kah atau Paskah kah atau momen-momen apa gitu dalam pesta atau syukur keimanan, apakah masih ada yang menjalankan proposal padahal mereka anak Tuhan yang tergabung dalam satu komunitas yang besar, baik itu gereja, badan misi, dan lain-lain. Kalau masih ada, saya sebagai hamba Tuhan yang membaca firman ini mendapat rema. Tidak usah lagi lah. Kenapa? Kalau orang-orang dunia mau buat satu event, maka mereka membuat proposal. Tapi sebagai orang yang beriman kepada kitab suci, Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat kekuatan, kuasa, mujizat doa itu ada. Bahkan Tuhan mau menekankan bahwa mujizat doa itu ada. Ada apa-apa kau berdoa, ada apa-apa gerejamu, badan misimu, untuk kegiatan apapun, bawa dalam doa. Tuhan bisa memberkati tanpa harus minta-minta atau jalankan proposal. Karena saudara sebagai anak Tuhan, ada firman yang berkata, mintalah, yakinlah kamu menerimanya, asal kau tidak bimbang. Asal kau tidak bimbang meminta. Nah, yang menjadi persoalannya,
adalah saya melihat hari ini begitu banyak orang pintar berdoa, tetapi hanya berdoa tanpa disertai dengan kepercayaan. Jangan kita menjadi orang yang hanya fasih berdoa, tetapi harus disertai dengan keyakinan, keteguhan hati, dan kepercayaan, sekalipun di hadapan kita adalah sebuah kemustahilan. Bukankah Yesus sendiri yang berkata, jikalau engkau meminta dalam doa dan tidak bimbang, percayalah kamu sudah menerimanya. Jadi tidak ada yang mustahil ketika engkau membawa dalam doa. Mustahil bagi Anda, mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Mustahil bagi dokter, tapi menjadi mungkin ketika kuasa Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan itu yang menjadikan langit dan bumi. Kuasa Tuhan itu yang menghidupkan dari debu tanah menjadi manusia. Kuasa Tuhan kekal dan tidak berubah selama-lamanya, bukan 1-2 abad. Maka ketika Yesus berkata pada murid-muridnya, berdoalah dengan yakin, keteguhan hati, percaya. Jangan bimbang. Karena orang yang bimbang itu sama dengan mendua hati. Orang yang mendua hati, kata firman Tuhan di surat Yakobus, itu akan mendapat 2 kerugian. Yang pertama, tidak tenang hidupnya. Jadi orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Yang kedua, kerugian orang yang bimbang adalah dia tidak akan dapat apa-apa. Maka ketika saudara-saudara dan saya berdoa, saya selalu belajar, sekalipun cara berkhotbah saya tidak pintar, tapi saya selalu belajar untuk memberi teladan bahwa apa-apa kita itu doa. Baik saudara pendeta kah, pester kah, pastor kah, romo kah, ataukah saudara orang Kristen jemaat kah, orang percaya yang baru mengenal Tuhan Yesus kah, mulailah tumbuhkan imanmu, pengenalanmu yang sejati kepada Kristus Yesus Tuhan dengan hidup di dalam doa. Doa itu adalah napas rohani kita. Kapan Anda berhenti berdoa, maka rohanimu berhenti untuk hidup. Luar biasa loh kekuatan doa. Sebentar saya akan bacakan, dan ini kesaksian saudara bisa lihat di thumbnail YouTube dari luar negeri. Lewat doa live streaming ini, kuasa Tuhan begitu indah menjamah orang yang stroke dan disembuhkan. Itu hanya salah satu dari ribuan kisah kesembuhan yang Tuhan nyatakan lewat wadah pelayanan ini melalui doa.
Saya melihat begitu indah keluarga, rumah tangga yang dipulihkan ekonominya, dipulihkan rohaninya, dipulihkan pekerjaannya lewat baca firman. Saya sampaikan renungan singkat, lalu kita doakan berkat surga itu turun dalam hidup mereka. Saya begitu senang sekali setiap hari disapa oleh begitu banyak orang-orang, baik itu ibu, bapak, oma, opa, opung, ya, kakak, cece, koko yang baik hati. Mereka merasa terberkati dengan pelayanan doa setiap hari, sekalipun lewat live streaming. Mereka diubahkan. Kenapa? Karena doa itu sanggup mengubahkan segala sesuatu. Mestinya setelah dengar renungan ini, kita menjadi orang yang menyala-nyala dalam doa. Rohanimu itu Tuhan ukur dari doamu. Ketika engkau mulai berdoa, maka rohanimu itu menyala-nyala. Roma berkata, biarkan rohmu menyala-nyala. Dan agar roh kita menyala-nyala, hiduplah di dalam doa. Ada yang beda antara orang yang melayani dengan roh yang menyala-nyala dengan yang kering. Dampaknya itu kelihatan kok. Dia ngomong, orang ngantuk. Dia khotbah, orang tidak tertarik. Kering. Tapi sebaliknya, kalau seorang hamba Tuhan hidup dalam doa, setiap anak Tuhan hidup dalam doa, maka dia punya sebuah passion, gairah setiap hari. Baik orang tua besarkan anak-anak, baik anak-anak dalam menempuh sekolah atau kuliahnya, studinya, ada gairah ilahi. Maka doalah, dan biarkan rohmu menyala-nyala, karena doa itu adalah makanan roh yang terbaik, terbakar setiap hari untuk kita bisa hidup untuk Kristus Yesus Tuhan kita. Buatlah tagar, buatlah hashtag, hiduplah dengan doa. Mainkan status Anda di story WA, di walls Facebook, atau di mana saja dengan tulisan hiduplah dengan doa. Engkau akan memiliki hidup yang lebih hidup dengan doa. Karena doa adalah napas hidup orang percaya. Itu rema yang saya dapatkan dari membaca ayat-ayat firman ini. Kira jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya selesai, ada satu hal yang menurut saya paling penting yang kita tidak boleh lewatin dari pesan Yesus di pagi-pagi ketika bersama murid-muridnya. Yang kita baru baca dari Markus pasal 11. Ya, apakah itu? Yaitu ayat 25 sampai 26. Di situ ada sebuah pesan Tuhan Yesus yang tidak boleh sampai terlewatkan, yaitu hidup dalam pengampunan. Apa sih itu hidup dalam pengampunan? Gampang, ringkas, mudahnya gini: ampuni orang yang bersalah kepadamu.
Ampuni sampai lupakan. Ampuni, jangan ungkit-ungkit lagi. Ampuni sampai sembuh luka batinmu. Hiduplah dalam pengampunan, maka doamu itu akan sampai ke tahta Tuhan. Doa orang yang tidak mengampuni itu ibarat kata hanya sampai di pelapon, turun lagi. Maka hamba Tuhan juga ketika mendoakan orang dan orang itu hidup dalam kebencian, tidak mau mengampuni, maka doa-doanya seperti langit jadi tembaga. Bukan Tuhan gak dengar doa, tapi kekerasan hatimu, kebencianmu itu menutup untuk jawaban doa masuk dalam hidup Anda sekalian. Saudara tentu ingat, Tuhan Yesus pernah ditanya, mengampuni sampai berapa kali? Tuhan Yesus berkata, ampunilah 70 kali 7 kali. Kalau 70 kali 7 saja, itu sama dengan 490. Apakah doa pengampunan ada batasannya? Karena 70 kali 7, 490. Apakah ada jumlah batas pengampunan? Lantas kalau sudah sampai batas jumlah pengampunan, saya ampuni orang, lah orang itu tetap kumat-kumat lagi? Bagaimana? Apakah ketika batas ambang akhirnya sudah selesai dalam nominal angka yang saya hitung tadi, apakah saya bisa membalaskan kejahatan dan kejahatan? Jawabannya adalah tidak bisa. Tapi kan sudah sampai batas nominal. Jangan lupa bahwa 70 kali 7 kali. Jadi kalau masih belum bisa mengampuni dan melupakan, kalikan lagi sampai kau bisa mengampuni dan melupakan. Artinya, mengampunilah orang yang bersalah kepada engkau. Bukan klasik, bukan drama, bukan acting. Saya sih mengampuni, dengar namanya sakit hati. Saya sih mengampuni, lihat mukanya jengkel. Itu belum kelar. Mengampuni sampai melupakan. Sekalipun namanya disebut, kau fine-fine aja. Ketemu orangnya, kau tidak terbakar, tapi biasa, dipenuhi damai sejahtera. Kiranya renungan ini bisa membawa setiap hati. Yang nontonnya banyak sekali. Ya, saya senang dalam berkat Tuhan. Saya kemarin melihat ya bahwa pemirsa setia channel media sosial Pastor Andi Simon, saya hitung kemarin kurang lebih 2,3 juta pemirsa yang setia setiap hari menerima sapaan dari pelayanan ini dan doa-doa. 2,3 juta pemirsa itu jumlah yang banyak, dan saya bersyukur setiap hari ditonton, dialami, didoakan begitu banyak orang. Jadi jangan heran
kalau begitu banyak kesembuhan yang Tuhan berikan, karena begitu banyak jiwa-jiwa yang setiap hari haus dan lapar akan kebenaran, karena Tuhan sendiri janjikan, siapa yang haus dan lapar kebenaran firman Tuhan, mereka akan dipuaskan. Saya mau mengucapkan kalimat berkat bagi Anda yang sedang dalam pergumulan pekerjaan. Terima dengan iman kalimat berkat ini. Diberkatilah pekerjaanmu. Kau katakan amin. Diberkatilah keuanganmu. Anda katakan amin. Diberkatilah keluarga dan usaha yang Anda rintis saat ini. Percaya, katakan amin. Saya percaya apa yang sampaikan ini dan kalimat-kalimat berkat baru saja yang engkau aminkan terjadi dalam kehidupan Anda. Asal kau tidak bimbang. Ya, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Let's pray. Rokabahaina hayaku kuraina kurai baba syandet yaku mate kayina. Segala puji dan syukur hanya bagi Engkau ya Tuhanku Yesus Kristus yang sudah bersabda, firman yang kami baca serta mensharingkan rema-rema yang boleh kami terima dan menjadi kesaksian untuk setiap Bapak Ibu pemirsa sekalian dimanapun berada. Kami sudah paham bahwa perkataanmu ada kuasa ya Tuhan, yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin. Tuhan, terima kasih Engkau membuka cakrawala pikiran kami untuk tidak sama dengan orang dunia. Organisasi-organisasi yang ada ketika ada acara event, mereka menjalankan proposal. Kami sebagai anak-Mu Tuhan, setelah membaca firman ini, Tuhan mengajar kami, ada apa-apa, bawa di dalam doa yang utama. Karena kami percaya apa yang Tuhan firmankan ya dan amin. Ketika kami berdoa kepada Tuhan Yesus yang hidup dengan kesungguhan hati, maka kami akan mendapat menerimanya. Orang-orang dunia mungkin masih berpikir dengan proposal, tapi kami mulai hari ini mendapat pembaharuan bahwa sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kami tidak perlu menjalankan proposal, tapi kami naikkan permohonan doa kepada Tuhan. Dari manusia terbatas, dari Tuhan tanpa batas. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik itu pembayaran rumah sakit yang Bapak Ibu mungkin sedang dalam pergumulan saat ini. Baik itu pembayaran untuk pelayanan operasional para pendeta. Jikalau Tuhan sudah memberikan sebuah kesaksian dalam kehidupan pelayanan ini, bahwa pelayanan dipimpin oleh iman bukan oleh uang, bisa dan hidup nyata dan jadi berkat. Biarkan setiap mereka bukan hanya menjadi penyampai firman atau membaca Alkitab atau mengaminkan, tapi kami semua mau menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Ada apa-apa kami berdoa. Waktu kami sakit, kami utama berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan. Ada pergumulan pekerjaan, ekonomi, keluarga, rumah tangga, kami bawa dalam doa. Terima kasih
buat firman-Mu yang kami baca, yang Kau sampaikan, dan sudah menjadi rema setelah mendengar sharing hari ini. Saya berdoa bagi setiap pemirsa yang saat ini ada dalam situasi hati masih membenci. Begitu keras hatimu membenci, begitu dendam, luka yang begitu dalam. Yang terkasih, Tuhan menyayangi Anda semuanya dan saya. Jangan tukar kebencian dengan sorga. Sorga lebih indah dari hidup yang fana ini. Jangan engkau keraskan hatimu. Saat ini Roh Kudus bekerja. Bukalah hatimu dan terimalah kebenarannya. Kalau masih ada benci-benci, dengki, dendam, luka yang dalam, saya percaya saat ini aliran kesembuhan menyembuhkan setiap hati yang luka. Dalam nama Yesus, tumpangkan tangan di dada masing-masing yang sedang beban berat, yang sedang luka hati, tersakitin, tumpangkan tangan saat ini. Orahai rakomara kaya masyanda warahai masyande. Touch. Kasih Yesus menjamah setiap Anda dan menyembuhkanmu dari luka hati. Masing-masing berdoa. Apa yang menjadi penyebab luka? Ungkapkan lalu ampuni agar kelar dan clear. Masing-masing berdoa. Apa yang menjadi kepahitan dalam hidup Anda? Ungkapkan lalu lepaskan pengampunan. Supaya terang Tuhan itu bersinar di wajahmu. Wajahmu gak gelap lagi karena kebencian. Kebencian itu membunuhmu. Kebencian adalah undangan supaya iblis datang memimpin hidupmu. Dan itu bukan kehendak Tuhan, itu tipu muslihat iblis. Robarakama hayanaku rokomasyanda. Terimalah Tuhan Yesus karena kasih-Nya bisa menyembuhkan Anda sekalian. Kinadaku robahayamakarabasyanda. Tuhan sanggup membuat engkau menjadi ciptaan yang baru. Bahkan hatimu Tuhan bisa ganti dengan yang baru. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa yang engkau minta dan doakan. Ketika engkau melepaskan pengampunan dengan tidak ragu dan tidak bimbang. Percayalah. Engkau akan menerimanya dan bahkan sudah menerimanya. Pengampunan, jawaban doa. Haleluya! Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam doa ini kami merasakan lawatan-Mu dan jamahan-Mu dan hadirat-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan yang hadir omnipresent, maha hadir, yang sudah meneguhkan setiap hati kami dan melawat hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Senang sekali kita berdoa, ada sebuah keintiman, ada sebuah fellowship, ada sebuah keakraban, ada sebuah hubungan yang terus dibangun. Kalau di antara saudara ada yang rusak, waktu doa tadi dipulihkan. Setelah ini, jagalah hubungan kita dengan sesama, kita perlu jaga. Tapi yang utama, kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan
tiap hari. Puji Tuhan. Wah, doanya panjang. Tadi ternyata sudah jam 7.02 Wita. Ayo kita sekarang ambil air minum dan minyak yang mau saja silakan diangkat. Pastor Andy akan mohonkan berkat Tuhan untuk air dan minyak. Puji dan syukur ya Tuhan, rahmat-Mu sungguh ajaib. Setiap mereka kami yang mengangkat air minum dan minyak di tangan kami masing-masing. Ya Tuhan, mohon berkat daripada-Mu. Diberkatilah air minum dan minyak di tangan Anda. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Air minum dan minyak ini diberkati. Kuasa urapan Tuhan mengalir dalamnya. Amin. Silakan diminum bagi Anda yang mau minum, atau silakan dikasih kepada yang membutuhkan. Khususnya mereka yang sedang sakit, percayalah, dengan tidak bimbang mereka mengalami kesembuhan ilahi. Amin. Sungguh sangat amat baik tinggal di dalam hadirat-Nya Tuhan. Baik, sebelum kita akan masuk di hari Sabat, hari Sabtu, ya, saudara, saya ucapkan selamat ibadah yang ke gereja Advent, dan juga selamat mempersiapkan ibadah pelayan Tuhan untuk besok hari Minggu juga. Umat-umat Kristen, umat Katolik, ibadah hari Minggu, selamat beribadah di gereja masing-masing. Kalau saudara-saudara mau perlu info kebaktian besok, pesta di mana, 17 Agustus ya, ada kebaktian Balikpapan, Minggu pagi jam 8 Wita. Puji Tuhan, kebaktian disertai dengan doa-doa, dan saudara jadi saksi. Saya pun mengkisahkan, mempublish bahwa kebaktian Minggu ada begitu banyak hal yang baik, jawaban doa, lawatan Tuhan, kesembuhan dan kelepasan, pertobatan yang nyata yang Tuhan anugerahkan saat kebaktian dilaksanakan. Terima kasih semuanya, puji Tuhan. Kita mau doa berkat, ya. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih setia Tuhan Yesus menyembuhkan engkau, memberikan kita semua umur panjang dan sehat-sehat selalu. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di hari ini, diberkatilah engkau sehat dan panjang umur. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hidupmu, dengan umur yang Tuhan kasih di hari yang baru ini.
dan jadilah saksi Kristus untuk generasi yang akan datang. Keluar masuk kita semua orang percaya diberkati, disertai, dilindungi. Apa yang kita pegang sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan buat sukses, berhasil, dan beruntung. Semua berkat ini adalah karya Tuhan, dan kita adalah milik Kristus, ahli waris surga. Materi Roh Kudus ada atas kita, itu keselamatan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Saya materikan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Penuh kasih-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah.